Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Nifa dengan NIM 1107624092. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi diri juga pesan moral yang saya ambil mengenai pengalaman belajar yang telah saya peroleh selama mengikuti mata kuliah Kapitas Selekta dan Pendidikan Moral yang diampu oleh Prof. Dr. Otip Satibi Hidayat MPD dan Bapak Prince Damanik MPD. Selama mengikuti perkuliahan ini, saya mendapatkan berbagai ilmu baru yang memperluas cara pandang saya terhadap dunia pendidikan, khususnya terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak-anak di sekolah dasar. Sebelum saya mempelajari mata kuliah ini, saya belum berpikir sejauh mana peran guru akan dibutuhkan. Tetapi setelah saya semakin memperdalam pemahaman saya terkait mata kuliah ini, saya semakin menyadari bahwa peran guru jauh lebih besar daripada itu. Guru memiliki tanggung jawab untuk memahami kondisi peserta didik, melindungi mereka, serta membantu untuk mereka berkembang secara moral, sosial, dan juga emosional. Salah satu pengalaman belajar yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kami membahas berbagai kasus nyata yang terjadi pada anak-anak di sekolah dasar. Dari berbagai kasus tersebut, saya belajar bahwa setiap perilaku anak memiliki latar belakang yang perlu kita pahami. Sebagai calon guru, kita tidak boleh langsung memberikan label atau hukuman tanpa mengetahui penyebab yang sebenarnya. Sebagai contoh, terhadap sebuah kasus di mana seorang siswa kelas 4 SD sering mengganggu teman-temannya saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Awalnya, guru menganggap anak tersebut adalah nakal dan tidak disiplin. Namun, setelah dilakukan pendekatan lebih lanjut, diketahui bahwa anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya sibuk bekerja hingga malam hari. Akibatnya, anak tersebut mencari perhatian melalui perilaku yang mengganggu di kelas. Nah, melalui kasus tersebut, saya belajar bahwa perilaku anak tidak selalu mencerminkan kepribadiannya secara utuh. Terkadang, perilaku yang kita anggap negatif justru merupakan bentuk ekspresi dari kebutuhan emosional mereka yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu memiliki empati dan kemampuan untuk memahami kondisi peserta didik kita secara menyeluruh. Terdapat juga salah satu kasus pada tahun 2024 di mana seorang siswa kelas 5 SD di Sukabumi diduga mengalami penganiayaan oleh guru olahraganya setelah bola yang ditendang siswa tersebut mengenai kepala gurunya. Nah, keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dari kasus ini, saya belajar bahwa kita sebagai guru seharusnya mampu mengendalikan emosi dalam kondisi apapun. Karena pada dasarnya, anak-anak SD masih berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan bimbingan dan juga kesabaran ekstra. Kekerasan bukanlah solusi dalam pendidikan, karena justru kekerasan dapat menimbulkan rasa takut dan juga dapat menghambat perkembangan anak. Selain itu, saya juga belajar mengenai pentingnya pendidikan moral dalam kehidupan peserta didik. Pendidikan moral bukan hanya mengajarkan kita kepada mana yang benar dan mana yang salah, tetapi pendidikan moral membantu anak-anak untuk memahami nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, rasa hormat, dan juga kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut perlu kita tanamkan sejak usia sekolah dasar karena nantinya akan menjadi sebuah fondasi dalam pembentukan karakter anak di masa depan. Mata kuliah Kapitas Selekta ini juga membuat saya semakin menyadari bahwa masih banyak sekali kasus yang dialami oleh anak-anak SD yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk gurunya. Sebagai calon guru SD, saya berpihak pada anak-anak dan meyakini bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka. Oleh karena itu, saya merasa bahwa calon guru SD harus peduli terhadap berbagai kasus yang dialami oleh peserta didik. Dari kepedulian ini dapat kita wujudkan dengan cara mendengarkan suara anak, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, menciptakan suasana kelas yang inklusif, serta melakukan tindakan yang tepat ketika menemukan permasalahan pada peserta didik. Menurut saya, guru tidak boleh menutup mata terhadap masalah yang dialami oleh anak,
Ketika ada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, menjadi korban perundungan, menunjukkan perubahan perilaku, atau menghadapi masalah keluarga, guru perlu hadir sebagai sosok yang mampu untuk memberikan dukungan, pendampingan, dan juga penguatan. Dengan demikian, guru di sini tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu anak untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupannya. Dari mata kuliah Kapita Selecta dan Pendidikan Moral, saya memperoleh pemahaman bahwa pendidikan yang baik bukan hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan juga kesejahteraan peserta didik. Saya belajar untuk lebih peka terhadap kondisi anak, lebih menghargai keberagaman latar belakang mereka, dan lebih untuk memahami pentingnya pendidikan moral dalam membentuk generasi yang berkarakter. Nah, sebagai calon guru SD, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan sikap peduli, empati, dan tanggung jawab terhadap peserta didik. Saya berharap dapat menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mampu untuk mendampingi, melindungi, dan membantu setiap anak-anak saya mencapai potensi terbaiknya. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala ilmu dan segala pengalaman belajar yang telah Pak Otik Satiti Hidayat dan Pak Penes Damanik berikan selama perkuliahan Kapita Selecta dan Pendidikan Moral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.